Baik, Bapak Ibu, untuk website center.nbs.ech.id itu udah saya update, kemudian udah saya redirect ke halaman web yang baru. Jadi ketika masuk ke center, dia akan langsung masukkan ke halaman LMS. Nah, ini insya Allah akan menjadi link yang paten karena sudah menjadi sudah menjadi satu kesatuan dengan semua sistem pembelajaran gitu ya, dari LMS, dari CBT, dari tahfiz, kemudian wali santrinya gitu. Jadi nanti ini insya Allah linknya akan paten tergantung nanti ke depannya seperti apa gitu ya. Oke, sekarang saya mau ngasih beberapa update dulu. Di sini semua tampilan user interface-nya sudah berubah ya, tidak seperti sebelumnya, sudah banyak data-data yang bisa dibaca. Di sini saya akan menggunakan admin dulu ya. Saya pakai admin SMA dulu. Untuk username, password semuanya tidak ada yang berubah ya. Tidak ada yang berubah baik itu adminnya, gurunya atau muridnya. Oke, di sini untuk admin nanti boleh ketemu sama saya untuk membahas beberapa hal karena data-datanya sudah saya lengkapkan semua di halaman dashboardnya. Nah, yang terpenting itu ada di bank soal karena ini nanti akan dipakai buat ujian ya. Di bank soal ini, di sini saya buat dua jenis bank soal. Yang pertama paket, kemudian bank. Nah, sekarang itu yang masih bisa digunakan pakai paket dulu. Gitu. Paket itu seperti biasa ya. Bapak Ibu bikin bank soal seperti biasa, itu masuknya ke paket. Nah, nanti untuk bank itu adalah soal-soal per bab. Misal di matematika sudah belajar 5 bab gitu ya. Nah, nanti di setiap babnya itu silakan masukkan soal gitu. Nanti ketika kita mau bikin ujian ya, ketika kita bikin ujian, kita bisa ngambil bab itu. Misalkan tadi kita bikin 5 bab ya. Nih saya kasih contoh dulu. Misal di sini kita pakai Pak Besus deh ya. Pak Besus di sini mata pelajaran informatika, misalkan jenis soalnya kalau buat ujian biasa ya seperti yang sudah Bapak Ibu lakukan di ujian-ujian sebelumnya tinggal pakai paket. Tapi yang mau saya kasih tahu di sini itu gimana caranya kita pakai bank gitu ya. Walaupun sebenarnya belum bisa berjalan sempurna karena belum saya update lagi sistemnya gitu. Nah, ini misalnya kita pilih bank dulu, misalkan sini namanya bab 1 gitu ya. Bab 1 terus kita bikin lagi ya, kita bikin lagi terus paket soalnya harus bank juga. Nah, misalkan di sini kita kasih bab 2 gitu ya. Nah, di sini bisa kita kasih soal, misalkan bab satunya ada 20 soal, bab satunya 20 soal, bab 2-nya 30 soal gitu ya. Nah, terus kita mau bikin ujian misalkan. Kita bikin ujian tadi misalkan Pak Besus ya, Pak Besus di sini kita pilih bank soalnya apa. Ini kalau belum ada bank soalnya di sini di refresh aja dulu, datanya belum ada berarti. Pak Besus kemudian nah bank soalnya apa? Karena kita mau menggabungkan bank soal, jadi kita pilih bank soalnya. Kalau kita pilih PTS tadi, ini informatika PTS kan dia jenisnya paket ya. Kalau kita jenis paket di sini tidak ada pilihan lain gitu. Nggak ada opsi lain gitu. Tapi kalau kita pilih yang tadi bank soalnya itu adalah jenisnya bank, misalkan kita pilih bab 1. Nah, di sini akan muncul berapa soal PG yang tampil ya. Misalkan di sini kita mau tampil 10 ya, kemudian esainya 5 misal. Kemudian kita tambah lagi bank soal apa lagi yang mau kita gabungkan di ujian ini. Misalkan di bank kedua. Di bank 2 kita tampil misalkan ini bank satunya 10 tadi ya. Bank esainya 5 gitu. Terus kemudian bab 2-nya 10. Kemudian esainya juga 5. Nah, nanti ini seperti biasa ya untuk kelas berapa dulu. Misalkan saya kasih coba dulu kelas 10 ini. Kemudian misalkan ini tes aja. Saya kasih nama dulu ujian tes gitu ya. Ujian tes. Kemudian kasih durasinya misalnya 120. Ingat ya ini menit 120 menit gitu. Kemudian presentasi nilai PG-nya misalkan berapa? Misalkan 40%, kemudian esainya itu adalah 60%. Nah, soalnya mau diacak atau enggak? Ini penting nih ya. Harus diacak atau enggak? Kalau mau diacak, ya silakan ya. Kalau tidak, ya tidak. Nih saya coba acak dulu, kemudian kita simpan. Nah,
Di sini ada penjelasannya nih. Ini ada bank soalnya, ini ada informatika. Informatika tadi paket banknya itu adalah paket yang kalau dia bank nanti dia akan muncul bank apa aja yang dipilih. Nah, di sini nanti berarti ujian ini dia akan mengambil soal PG 10 dan soal esai 5 dari bab 1. Nah, ini diambilnya secara acak gitu ya. Kemudian di bab 2 juga akan diambil 10, esainya 5. Berarti nanti total ujian ini dia punya soal 30 soal ya yang terdiri dari bab 1 sama bab 2. Gitu. Itu diambil acak semuanya. Nah, untuk saat ini fitur itu belum aktif sepenuhnya. Jadi nanti untuk ujian-ujian ke depannya masih pakai bank soal yang jenis bank soalnya itu adalah paket gitu ya. Nah, silakan dipilih paket dulu, nanti ke depannya akan saya infokan kalau sudah bisa dipakai banknya ya, banknya. Yang jenis banknya sudah bisa dipakai nanti akan saya kasih tahu gitu. Kemudian ini untuk admin ya, untuk admin satuan baik itu SMA dan SMP ini harus diperhatikan. Di sini ada period ya. Kalau kita pilih period yang ini ya, misalkan ini periode itu tahun ajaran lah ya gampangnya, tahun ajaran yang aktif saat itu tahun ajaran berapa, gitu. Kalau yang aktifnya itu adalah misal 2023-2024, maka siswa yang di periode 2003 dan 2004 dia akan muncul, ya. Jadi kalau di periode lain dia nggak bakal muncul. Maksudnya periode mana? Di periode kelasnya, gitu. Jadi nanti sistem ini akan merecord semua siswa di kelas berapa dia ditempatkan di tahun ajaran tertentu. Misal sekarang di tahun ajaran 2004-2005. Ya, misalkan di 2004-2005 ini siapa nih Ailsa ini ada di kelas 10D1 gitu. Nah, nanti tahun ajaran berikutnya berarti kan 2005-2006. Nah, si Ailsa ada di kelas berapa? Misalkan di kelas 11 gitu kan. Berarti tinggal nanti periodenya tinggal diganti aja. Nah, nanti untuk jelasnya silakan nanti untuk admin satuan bisa ketemu sama saya untuk membahas panel yang ada di admin dashboard-nya gitu. Nah, untuk mata pelajaran juga di sini tugasnya admin selanjutnya itu adalah mengupload gambar untuk setiap mata pelajaran. Ya, ini masih pakai logo dulu ya, masih pakai logo. Kalau nggak salah di sini sudah saya kasih contoh satu ya. Nah, ini informatika nih. Nah, jadi nanti akan ada gambar seperti ini ya. Pelajarannya misalnya ada covernya ya, ada covernya, dikasih cover aja, nanti akan muncul cover seperti ini. Terus kalau kita detailkan, nanti akan begini hasilnya. Nah, nanti ini tampilan seperti yang ada di tampilan anak, nanti akan tampil anak seperti ini. Tergantung dari kelasnya, misalkan anak itu dia kelasnya 11 ya, berarti dia yang muncul itu hanya materi di kelas 11 aja, di kelas 10 dan lainnya tidak hanya muncul gitu. Kalau dia 11 DI ya berarti materinya 11 DI aja gitu. Nah, untuk permasalahan di LMS sebelumnya itu kan ketika kita milih kelas gitu ya, maka muncul seluruh kelasnya. Nah, sekarang udah tidak ada error seperti itu lagi. Gitu. Jadi nanti tugas selanjutnya itu adalah membuat cover untuk setiap materi pelajaran. Gitu. Mudah-mudahan segitu dulu itu update-nya yang terbaru, tidak ada yang lain jadi hanya di bank soal sama di mata pelajaran aja. Kemudian di guru juga, di tampilan guru dia sudah ada apa namanya dashboard-nya untuk mengganti password dan lain sebagainya. Nanti itu akan saya update lagi secara berkala. Baik, terima kasih. Nanti kalau ada pertanyaan, mangga ketemu saya aja.